Berapa lama sih undangan monetisasi konten itu bisa berluaskan? Undangan monetisasi yang sekarang ini dibuka secara massal. Kami pemula masih belum kebagian aksesnya. Pasti kalian belum monet ya. Makanya banyak bertanya berapa lama dan kapan sampai masa berakhirnya undangan monetisasi konten. Nah, dari buat teman-temanku pemula yang belum kebagian undangan monetisasi konten, coba dicermati baik-baik. Dan nanti kalian nggak berpanjang-panjang lagi ke depannya. Jadi buat teman-temanku pemula semuanya, undangan monetisasi konten akan terus diberikan aksesnya kepada kita konten kreator yang belum mendapatkan ya. Walaupun kita itu bukan pemula, banyak ya konten kreator itu banyak bukan pemula yang dapat sekarang itu ya, masih banyak akun-akun besar dan juga ada sebagian teman-teman kita pemula. Karena undangan monetisasi konten tidak diukur dari followers kalian, oke? Kemudian penayangan kalian tidak diukur dari sana ya. Yang diukur dalam monetisasi konten ialah keaktifan kita sebagai konten kreator, bahkan yang gak aktif pun ada yang mendapatkan aksesnya. Karena untuk monetisasi konten itu memang random. Pihak Meta yang memberikan aksesnya kepada konten kreator yang akunnya terpilih untuk mendapatkan aksesnya. Nah, jadi buat pemula dan berkecil hati, banyak tuh akun-akun yang besar yang sudah ratusan ribu followers baru mendapatkan akses monetisasi konten. Nah, apalagi kita masih pemula, artinya kan kita perlu kesempatan juga untuk mendapatkan monetisasi konten ya. Jadi begitu. Nah, sedangkan yang nanti di tanggal 31 Agustus itu yang ditutup 3 pintu akses lama ya, in-stream, bonus, dan real. Seperti inilah. Nah, kalau penjelasan detailnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Tapi yang ditutup itu pintu lama, bukan karena banyak sekali itu teman-teman pemula yang kebingungan katanya tanggal monetisasi konten itu hanya batas tanggal 31 Agustus. Setelah itu nanti nggak dapat lagi. Bagi yang belum dapat itu nggak ya, itu salah besar. Yang ditutup itu pintu lama, bukan penutupan monetisasi konten. Sedangkan untuk monetisasi konten ini memang saat ini teman-teman guys, memang untuk saat ini dan mungkin nanti ke depannya monetisasi konten itu dibuka memang untuk massal. Tetapi ada waktu-waktunya. Nah, misalnya di bulan ini kan sekarang lagi pembukaan monetisasi massal untuk monetisasi konten. Nanti biasanya untuk bulan depan belum ada lagi undangannya. Nanti di bulan depan atau 2 bulan kemudian baru ada lagi undangan monetisasi massal. Nah, jadi buat teman-teman gue, bagi kalian yang ingin mendapatkan monetisasi konten, memang ini tidak ada ketentuannya. Hanya kita sebagai konten kreator kita wajib berusaha juga ya. Kita menjaga kesehatan akun ya. Konsisten karena di postingan kontennya. Jadi walaupun kalian belum mendapatkan MK, teman-teman jangan ada yang bilang tuh dah usah posting apa-apa bang, belum dapat MK, itu salah. Ya, justru kita membangun konten itu walaupun belum dapat MK itu undangan monetisasi konten, tapi kita wajib membangun konten. Tujuannya apa? Nanti kalau kalian sudah dapat MK, akun kalian sudah berkembang luas. Jadi otomatis untuk pengisian dolar penghasilannya lebih banyak daripada sebelumnya. Tetapi kalau kalian di bawah santai saat ini, nanti pas kalian dapat undangan monetisasi konten, lama kalian mencari dolarnya. Jadi seperti dia bangun aja dulu, nggak apa-apa walaupun saat ini belum dapat, memang belum undangannya. Mau digimanakan lagi, namanya belum undangannya kan? Mau dibulak balik kan, kalau belum dapat aksesnya juga nggak mungkin dapat. Jadi ya buat teman-teman pemula saat ini, yang terpenting kalian jaga aja kesehatan akun ya. Konsisten kan bagi kedepannya, fungsinya menjaga kesehatan akun teman-teman ya. Biar nanti saat kalian mendapatkan monetisasi konten, akun kalian tidak dibatasi. Seperti ini banyak yang kejadian ya. Maka fungsinya dari itu kita menjaga kesehatan akun itu penting banget. Nanti setelah akun kalian berkembang luas, suatu saat kali atau nantinya kalian mendapatkan monetisasi konten, otomatis untuk mencari dolarnya tidak susah karena apa, penayangan kita sudah meningkat, jangkauan kita sudah meluas. Nah, tapi inti kesimpulannya untuk monetisasi konten tidak ada batas penutupan aksesnya teman-teman ya, dan tidak ada batas kriteria untuk mendapatkannya. Mau pemula, suhu ataupun akun besar, semuanya akan mendapatkan aksesnya kalau sudah bagian dari Meta yang memberikan aksesnya kepada konten kreator tersebut. Oke? Kunci sukses nonton itu memang terletak di konsisten ya. Tapi kalau konsistennya nggak ada yang nonton, ya percuma aja, nggak akan bisa ngasilin yang namanya dolar. Jadi konten yang bisa ngasilin dolar adalah konten yang ditonton oleh orang lain. Jadi kalau konten-konten kalian nggak ada yang nonton, itu artinya konten kalian itu belum laku. Nah, namanya konten kreator, jualannya adalah konten. Jadi selama konten kalian nggak ada yang nonton, konten kalian sepi, berarti konten atau jualan kalian itu belum laku. Jadi konten yang bisa ngasilin dolar adalah konten yang ditonton oleh orang lain. Itu datangnya dari ide-ide yang cemerlang, dari kreativitas seorang konten kreator. Jadi kalau kalian nggak punya ide, nggak punya kreativitas, ya jangan harap konten kalian itu bakalan ditonton oleh orang lain. Kalau nggak ditonton, ya bakalan kalian nggak akan bisa gajian walaupun kalian itu sudah dimonetisasi. Jadi yang menjadi andalan kalian itu konsisten dengan konten, asal-asalan, asal rekam, asal jepret. Yang penting kalian menganggap diri kalian itu konsisten. Nah, nanti biar rame, kalian cukup imbangi dengan interaksi
promosi, saling pepet sana, saling pepet sini, saling SKSD, yang penting tambah followers. Nah, itulah selalu pemikiran kalian. Tapi tanpa kalian sadari, perilaku-perilaku kalian yang kayak gini itu sebenarnya merusak akun kalian sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Sebenarnya kalian melakukan SKSD, saling pepet sana pepet sini. Coba perhatikan kira-kira tayangan kalian bertambah atau tidak. Kalian cek retensi penontonnya, kira-kira ditonton sampai selesai atau tidak konten-konten kalian itu. Atau jangan-jangan hanya nambah dari segi follower saja, tapi tidak nambah dari segi jumlah tayangan. Karena dolar akan nempel di tayangan yang tinggi. Jadi selama konten kalian belum berubah menjadi tayangan yang tinggi, itu penghasilan kalian akan masih zong saja guys. Gak percaya? Di akun aku yang ini tengok, 3.000 tayangan, 2.000 tayangan, 1.000 tayangan, gak ada dolarnya. Monetisasi konten aku tengok di akun aku yang ini, nih ya. Followersnya 16.000, tapi nggak ada dolarnya. Nggak ada guys. Jadi untuk mengumpulkan $1 saja itu butuh waktu beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi konten itu nggak mudah. Konten itu butuh proses. Terkadang kita bahkan terkena pelanggaran, kena spam, butuh pengorbanan beli kuota. Jadi konten itu memang nggak semudah yang kalian pikirkan. Posting menganggap diri sudah konsisten, tapi ya percuma konsistennya kalau nggak ada yang nonton. Nggak akan jadi dolar kalau konten kalian aja nggak ada yang nonton. Nah, kadang yang sudah berkonsep saja itu masih sepi, apalagi kalian mengandalkan konten yang asal-asalan dan hanya mengimbangi dengan interaksi saja. Walaupun kalian sudah rajin interaksi ke sana sini, tapi kalau dari segi konten kalian tidak mau memperbaiki, ya mau sampai kapanpun konten kalian itu pasti bakal akan sepi terus. Konten asal-asalan itu kayak gimana sih bun? Konten asal-asalan itu misalnya kayak di depan mata kalian itu langsung kalian jepret, kalian upload, tanpa ada konsep yang jelas. Jadi konten asal-asalan itu misalnya kayak gini ya. Ada kucing lewat, kalian rekam, kalian upload. Nah, ada ayam tetangga lewat, kalian rekam, kalian upload. Misalnya ada bebek lewat, kalian rekam, kalian upload. Tanpa maksud dan tujuan yang jelas, kalian tuh ingin menyampaikan apa ke penonton kalian. Itulah konten asal-asalan. Apa yang ada di depan mata kalian jepret, kalian rekam, kalian upload. Memang itu bisa dijadikan konten. Tapi untuk menjadi dolar, itu kita butuh konsep, butuh kreativitas, butuh imajinasi. Jadi banyak yang memutuskan jadi seorang konten kreator, tapi kebanyakan dari mereka itu nggak punya kreativitas sama sekali. Jadi asal upload, asal rekam, dan mereka menyebutnya itu sebagai konten. Padahal konten itu bervalue, konten itu punya nilai. Jadi orang setelah nonton konten kalian itu nggak hanya menghabiskan kuota mereka saja, tapi mereka itu harus mendapatkan manfaat dari konten yang kalian upload. Entah mereka terhibur, entah mereka mendapatkan informasi, atau dan yang lain sebagainya. Jadi ingat, konten itu nggak asal-asalan, konten itu punya konsep, nggak asal posting, nggak asal rekam.